seringkali mitra bisnis kita, business owner gitu ya mungkin ya, sibuk dengan day to day. Jadi lupa untuk menguatkan hal-hal fondasi kita. Kayak orang nebang pohon di hutan. Kita nebang di depan kita ditebang tapi lupa gitu ya, atau merawat di depan kita. Yang sebelah sana perlu dirawat Pak gitu kan. Perlu diberi air dan sebagainya. Kita itu hire mahal-mahal konsultan itu sebetulnya kata dia ya hanya untuk memberitahu apa yang kita sudah tahu. Ya, sinyal itu paling ketara adalah gini, ketika business ownernya mulai keteteran kewalahan, entah itu dari sisi waktu, mungkin dikomplain sama keluarga gitu ya. Nah ketika itu mulai ini nggak mungkin, nah itu udah tanda yang keras tuh gitu, ada keracunan gitu kan. Inilah pertolongan yang tepat mitra bisnis. Tepat dalam arti apa? Tadi sesuai dengan kebutuhan Anda, mengerti Anda gitu ya, dan mengerti lingkungan bisnis Anda dan bagaimana menaklukkannya. Kalau hubungannya dengan AI, itu consulting seperti apa yang bisa kita berikan? Nah ini dia ya. Mitra bisnis, kembali lagi di acara Business Wisdom Podcast, dan kali ini saya kedatangan seorang tamu, rekan kerja yang istimewa, Pak Ari. Nanti Pak Ari akan memperkenalkan dirinya, dan topik kita hari ini juga topik yang sangat menarik. Kita akan bicara tentang dunia bisnisnya consulting gitu, Pak Ari ya. Silakan katakan diri dulu Pak Ari. Baik mitra bisnis, jumpa kembali saya Arilin. Saya kali ini mau cerita saja ya gitu kan. Apa yang pernah saya kerjakan, dengan Pak Andi kerjakan, di Business Wisdom Institute juga kerjakan. Oke, mungkin kenalan dulu bagi yang belum kenal bagi ya. Yang belum kenal mungkin boleh subscribe ya gitu supaya kenal gitu ya. Iya dong, harus ya mitra bisnis ya. Gitu. Oke, mitra bisnis saya Ari. Saya memulai pekerjaan saya di dunia consulting itu tahun 2002 sebetulnya Pak Andi. Waktu itu saya jadi IP consultant gitu ya, jadi intellectual property gitu. Waktu itu 2002, lalu 2004 saya setelah selesai belajar saya masuk jadi konsultan franchise gitu, 2004 gitu. Dengan beberapa franchise yang nasional juga di dalamnya. Kemudian 2008 ini kan agak capek jadi konsultan waktu itu ya gitu kan gitu. Lalu 2008 saya mulai masuk ke bisnis coaching waktu itu ya, 2008. Terus perjalannya waktu, kenapa kok coaching ya tadi ya, karena kalau hanya consulting saja kadang-kadang nih lama-lama kok kayaknya nggak pinter-pinter nih ya klien saya. Jadi saya mesti mengcoach mereka juga gitu kan. 2008 lalu 2017 saya mulai masuk ke dunia teknologi, di startup teknologi. Di sana saya agak melengkapi diri dengan mulai mentorship ke startup company dan segala macamnya, dan investing. Nah kenapa saya cerita mitra bisnis? Jadi menurut saya dan pengalaman saya, dan hari ini kami di BWI juga, consulting itu kalau latar belakang kenapa gitu ya. Menurut saya harus gitu ya. Karena analoginya begini mitra bisnis, kita tidak bisa melihat punggung kita gitu ya. Gitu kan. Terutama kalau punggung kita yang gatel gitu misalnya gitu kan. Susah garukinnya gitu kan. Nah mungkin itu yang membuat waktu itu juga, kalau di podcast sebelumnya tadi atau yang beberapa waktu lalu begitu Pak Andi sempat mention bahwa mesti start with why gitu ya. Nah ini juga membuat saya, karena orang tidak bisa begitu, maka ini jadi menarik bagi saya. Saya bisa menolong orang itu. Nah jadi mungkin latar belakangnya kalau dari saya pribadi mitra bisnis dan Pak Andi juga adalah saya cukup panjang dari 2002 begitu ya. Karena itu gitu ya. Jadi saya juga belajar gitu ya, memotivasi diri, finding the why am I here for gitu ya, buat apa saya hidup gitu buat. Nah itu jadi mungkin jadi latar belakang gitu. Dan kalau bagi bisnis adalah tadi, karena kita nggak bisa lihat punggung kita. Oke Pak, langsung udah panas aja nih Pak Ari ya. Gitu ya. Baru juga awal nih. Oke Pak Ari, jadi Pak Ari ini pengalamannya sudah cukup banyak ya. Tadi 2002 berarti ya, sudah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih dalam dunia consulting, mentoring, tadi coaching juga sempat di-mention. Nah mungkin sebagai pemanasan dulu nih Pak Ari. Mungkin mitra bisnis juga masih ada yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih bedanya? Nah bedanya antara consulting, mentoring. Jadi kapan nanti mitra bisnis harus, misalnya wah saya kayaknya butuhnya consulting nih, saya kayaknya butuhnya mentoring, saya butuhnya kayaknya coaching nih, supaya nanti juga bisa pas sesuai dengan kebutuhannya. Nah mungkin ceritakan itu dulu Pak Ari sebagai latar belakangnya ya. Itu juga apa ya, pencarian saya Pak Andi gitu ya. Awal jadi konsultan gitu. Jadi konsultan itu tugasnya ngeberesin apa yang nggak beres gitu ya. Bisa jadi
strategiknya gitu kan, nggak beres di perusahaan ini gitu kan. Bisa juga jadi apa? Jadi eyes-nya, jadi ngeliatin, memotret ini nggak beres itu. Karena orang kadang-kadang nggak ngerti mana yang nggak beres juga gitu. Dan bisa juga jadi hand, melakukan, ngeberesin gitu. Nah intinya adalah consulting itu adalah yang ngeberesin apa yang nggak beres gitu, sampai ke dalamnya gitu kan, mulai dari motret sampai ngarahin dan juga ini. Yang pinter siapa? Yang biasanya. Ini rahasia mitra bisnis ya. Yang pintar tuh konsultannya gitu. Selalu konsultan akan lebih pintar gitu ya. Nah itu mungkin ya kalau dunia konsultan. Kalau dipendekkan mungkin saya menemukannya seperti itu gitu ya Pak. Nah kalau apalagi dari coaching gitu. Kalau coaching itu jadi coach gitu. Artinya begini. Tidak ada juara dunia olahraga kita analogikan ya. Yang tidak punya coach. Ya kan? Mungkin coachnya tidak sebaik pemainnya gitu. Tapi coachnya bisa melihat mana praktis atau latihan yang khusus untuk mencapai kemajuan bagi si atlet ini. Nah itu bisa lihat hanya coachnya gitu. Misalnya nih Pak Andi, analoginya dulu saya pengen belajar badminton. Ya kan, badminton begitu, wah pengen bisa, 3 bulan bisa saya. Lumayan lah, smash masuk terus, lob masuk gitu ya. Tapi untuk jadi juara, sampai sekarang nggak juara-juara gitu kan. Ternyata rahasianya tadi perlu coach yang bisa ngeliatin saya, smashnya kurang nih, smash terus gitu kan, lob terus gitu. Jadi coach itu lebih ke mendampingi, mengeksplor, kemudian memaksimalkan si orang atau klien yang di coach. Nah dia kalau consulting adalah ngeberesin langsung gitu ya. Hands on langsung gitu. Hands on gitu sampai yang this 1 2 3 dan selesai bos gitu, kira-kira gitu ya. Lalu kalau coaching lebih ke ngedampingin, mengempower, dan biasanya kalau yang di coach harus bisa sendiri. Suatu kali harus juara kan lebih dari coachnya. Nah itu ya kalau menurut saya itu yang simpelnya gambarannya mungkin seperti itu gitu ya. Kalau mentoring tadi kan ada juga mentoring gitu ya. Saya di dunia startup banyak jadi mentor gitu sampai hari ini ya di beberapa perusahaan juga. Mentor ngapain sih? Mentor itu lebih ke I will show you the way gitu ya. Ini loh jalannya di sini. Network itu ini gitu. Saya anterin gitu ya. Dan Anda akan lihat saya nih kayak gini. Gitu. Biasanya mentoring itu, nah ini menarik mitra bisnis. Mentoring itu sangat perlu kalau ada di family bisnis juga gitu. Untuk mempersiapkan suksesi gitu ya, succession selanjutnya. Ayo lihat papa ngerjainnya begini gitu kan. Lalu kamu nanti akan bisa ngerjain sendiri sama gitu ya. Di bisnis juga begitu. Saya mentor mau kepalanya, ownernya, whatever gitu. Untuk nanti dia bisa jalan sendiri. Tapi look at me, ayo jalan. Kira-kira gitu. Itu mentoring gitu ya. Jadi cukup banyak. Mungkin ada lagi mungkin counseling gitu. gitu ya. Training. Ya, counseling adalah mengembalikan dari yang minus menjadi nol lagi atau jadi bagus. Training, apalagi training adalah memberitahu untuk menginspirasi begitu ya. Bagaimana jalannya untuk banyak orang atau kira-kira gitu loh. Bisa nambahin juga ya. Oke, silakan. Kebetulan saya juga lama juga sebagai konsultan ya. Jadi boleh. Kalau coach sama mentor itu biasanya ya kita waktunya tertentu. Misalkan saya ketemu sama Pak Ari, ya kita janjian pokoknya kamu nanti lakukan ini ya. Bikin visi misi perusahaan. Itu perusahaan visi misi itu penting buat perusahaan. Nah, ini contohnya kayak gini, coba nanti kamu bikin. Nanti kita 2 minggu lagi ketemu atau 3 minggu lagi ketemu, nanti coba kita lihat gitu ya, kita gali-gali lagi. Nah, gitu. Jadi kalau coach sama mentor itu biasanya nggak intens. Tadi nggak hands on ya, kita memberikan arahan, show the way. Ya sudah, kamu lakukan, nanti kita ketemu lagi. Tapi kalau consulting itu ya betul-betul kita duduk bareng di meja berhari-hari, ya kita sama-sama bikin. Betul. Jadi kita kayak semacam fasilitatornya gitu ya. Betul-betul kita ada di sana, betul-betul kita buatin barang, tektok-tektokannya jadinya itu betul-betul kita dampingin terus. Nah itu consulting. Jadi consulting itu biasanya kalau pengalaman saya ya lebih banyak intensitas waktunya. Kalau si coaching itu ya biasanya janjian kayak singkat-singkat gitu, sebulan 2 kali atau sebulan 4 kali. Kalau itu lebih intens. Gitu ya Pak Ari. Iya betul Pak. Jadi lebih hands on ya, lebih ke ayo gitu ya, lebih mengarah directing gitu ya. Kalau coaching kan lebih menggali gitu ya, lebih nanya kan. Orang coaching kan harus pinter nanya katanya Pak Andi gitu ya. Bagaimana ini? Bagaimana dia akan menemukan menggali. Jadi memang betul tidak terlalu intens yang harus terus begitu. Nah, mana yang perlu? Tergantung. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana nih Pak Ari bisnis consulting itu? Lalu kenapa ya? Kapan tanda-tandanya nih? Misalkan kalau kita sedang lihat ini. Sinyal-sinyal dari perusahaan saya, sinyal-sinyal dari organisasi saya bilang wah kayaknya saya
butuh konsultan nih, saya butuh consulting. Ya. Nah itu apa tanda-tanya? Mungkin industri tadi dulu Ya. Industri consulting di Indonesia dulu mungkin Pak. Kalau industri consulting di Indonesia sebetulnya sangat-sangat diperlukan begitu ya. Kenapa diperlukan? Memang belum harus kita akui Pak Andi ya, belum sophisticated di luar negeri atau belum keren gitu ya. Misalnya kayak teman-teman di Amerika, di mana ya. Karena memang jenis bisnisnya pun tidak punya track record selama di Amerika. Bisa kita kasih contoh ya, S&P 500 gitu. Indonesia kan belum selama itu gitu ya, dan belum sebanyak itu. Nah memang industrinya coaching perlu dan ada dan cukup established, tetapi belum serumit di luar atau di Amerika begitu ya. Nah tetapi perlu, sangat perlu. Pengalaman kami di BWI juga kita menangani perusahaan lebih banyak menengah Pak Andi ya. Yang menengah itu maksudnya begini mitra bisnis 100 sampai 300 kira-kira gitu ya. Jumlah karyawannya. Iya. Kalau lebih dari itu ada juga klien kita yang lebih, tetapi 100-300 ini sinyal awal tadi Pak. Mudah dilihat ya, 100-300 mulai menengah ini mulai kerasa. Nah, sinyalnya apa? Sinyalnya adalah ketika jurus kita atau sebagai business owner, jurus kita sudah tidak bisa dipakai lagi di perusahaan kita. Maksud saya begini. Membangun bisnis dari nol ya gitu kan, mungkin bisa one man show gitu ya. Oh maunya gue begini ya sudah pasti jadi gitu ya. Begitu karyawannya 30, 50, 100 jurusnya beda. Punya cabang 2 gitu ya, menjadi 30 beda gitu. Nah saya punya klien juga menarik, suami istri kena kena 98 ya gitu ya, ada krisis, bangkrut, 2 orang memulai toko gitu ya. 2 tokonya. Lalu sharing sama saya, Pak boleh gak ditolong gitu. Ini tahun way back there gitu, cukup lama gitu ya. Nah dia bilang, oke 2 bisa 5 bisa 10 cabang bisa. Begitu lebih dari itu. Wah mulai dia Pak ini saya harus serius nih gitu kan. Artinya jurusnya sudah gak bisa lagi dipakai ketika 100 bisnis, 100 employee gitu mulai. Oh tapi ada juga yang 30 juga udah gak bisa. Karena hari ini begitu cepat bisnis berubah, begitu banyak faktor yang masuk mempengaruhi bisnis. Iya. Nah tanda-tandanya mungkin itu Pak. Simpelnya adalah ketika kayaknya kok jadi nggak jalan ya gitu. Nah. Iya, betul Pak Ari. Jadi saya juga banyak pengalaman ya. Kalau businessman di awal-awal itu 30 dia masih kuat. 50 dia masih kuat. Tapi dia pasti udah mulai merasa tuh. Wah ini jumlah karyawan saya makin banyak. Kayaknya mesti mulai lebih ditata. Fondasinya lebih ditata. Karena analoginya begini. Jadi sebuah bangunan. Jadi awal-awal kan fondasinya apa adanya dulu lah. Yang penting jalan dulu. Yang penting bangun dulu rumahnya gitu. Show me the money lah. Dapat duit gitu ya. Bikin dulu 1 tingkat. Oke. 2 tingkat masih kuat nih fondasinya. Begitu 3 tingkat ini mulai krek gitu ya. Nah dia harus kembali menguatkan si fondasinya. Nah consulting itu sebetulnya salah satunya fungsinya adalah kita mencoba menguatkan dulu ke dalam si fondasi bisnis itu. Karena kalau supaya fondasinya udah kuat, nanti bisnisnya mau dinaikin level tingkat 4, tingkat 8, tingkat 10 ya bisa. Betul. Nah itu salah satunya. Seringkali bisnismen itu keasikan membuat bangunan, lupa nanganin si fondasinya. Betul. Memang fondasi kadang-kadang nggak kelihatan. Maksudnya ya consulting bikin visi misi, bikin strategi, bikin buat apaan apa? Sih gitu ya? Itu buat apa sih? Nggak ada direct impact kepada income, nggak ada direct impact kepada tingginya bangunan. Iya, tapi kalau nggak dibikin itunya, kalau nggak dibikin fondasi yang nggak kelihatan itu mitra bisnis, bahaya bangunannya. Semakin dibangun lebih tingkat, tinggal tunggu waktu aja nanti bisa ambruk. Mungkin oke tanpa itu bangunan fondasinya sederhana, kalau bangunannya lantai 3. Ya. Tapi ketika 50 nggak bisa sudah harus begitu gitu kan ya. Nah ini yang menarik mitra bisnis bahwa memang penting semakin gede bisnis kita kan kita maunya bisnis besar ya Pak. Nggak mau kan nggak gede-gede gitu ya. Nah, makanya saya agak ini kalau teman-teman merasa saya UKM terus Pak, waduh jangan UKM terus lah ya. Punya dream, punya mimpi bahwa saya segera besar gitu kan. Jangan hanya UKM terus gitu ya. Usaha kecil dan mepet gitu. Bukan dia gitu. Ya udah gitu-gitu doang janganlah gitu. Dan satu lagi Pak Andi tadi menarik, Pak Andi juga singgung bahwa seringkali mitra bisnis kita, business owner gitu ya mungkin ya sibuk dengan day to day. Jadi lupa untuk menguatkan hal-hal fondasi kita. Kayak orang nebang pohon di hutan. Kita nebang di depan kita ditebang tapi lupa gitu ya atau merawat di depan kita. Yang sebelah sana perlu dirawat Pak gitu kan. Perlu diberi air dan sebagainya. Oke, Pak Ari terima kasih. Nah mitra bisnis tadi abis ini kita akan coba bahas ya lebih detail mengenai rule-nya dari si konsultan itu seperti apa dalam dunia usaha ya. Nah sejauh dari pengalaman saya juga nih Pak Ari yang saya tahu ya, memang yang namanya konsultan itu kenapa kita butuh nih ya. Nanti kita elaborasi di sesi kedua. Tapi kalau saya kasih sedikit kisi-kisinya, kenapa kita butuh seorang konsultan itu karena
mereka itu kan sudah punya pengalaman. Ya pasti dong. Best practice-nya mereka tahu, expertise-nya mereka tahu, dan bahkan mereka itu tahu nggak cuma di industri kita. Misalkan kita di industrinya food and beverage. Yang namanya konsultan itu kan dia juga mungkin pernah tahu industrinya manufacturing, dia pernah tahu industrinya financial services. Jadi dia juga bisa share pengalaman. Kalau di industri yang lain itu seperti apa. Betul. Nah supaya kita pun waktu kita membuat bisnis kita nggak usah cari-cari, ngabisin waktu lagi untuk cari belajar begini. Kita sudah punya orangnya nih. Dimana dia itu penuh dengan knowledge yang nanti akan membantu kita membuatkan apa yang kita butuhkan. Nah Mitra Bisnis nanti di sesi yang kedua kita akan bedah lebih lanjut ya. Nanti Pak Ari akan coba explore lebih lanjut apa sebetulnya rule yang lebih detail dari bisnis consulting. Stay tune di sesi yang kedua. Oke, Mitra Bisnis sekarang kita kembali ke sesi yang kedua ya. Tadi kita sudah di sesi yang pertama kita sudah coba elaborasi sedikit latar belakang dari consulting ini apa, kenapa butuh, lalu prospeknya bagaimana di Indonesia ini. Nah, sekarang mungkin Pak Ari bisa ceritakan ya lebih detail lagi apa sih sebetulnya role dari seorang bisnis consulting itu apa atau bisnis consulting itu apa, Pak? Itu dia. Sebetulnya mitra bisnis role yang paling atau kenapa kok Anda butuh gitu ya. Ini sekalian jualan mungkin Pak Andi. Gitu. Enggak ya. Karena begini tadi Pak Andi sempat mention juga di segmen sebelumnya bahwa konsultan itu punya punya pengalaman di banyak hal, banyak industri gitu. Nah, ini penting sekali terutama konsultan yang mengerti keadaan ekonomi di tempat mitra bisnis berada di Indonesia misalnya gitu, atau di Sidoarjo atau di mana di Lampung, di Sumatera itu sangat mempengaruhi. Karena konsultan harus punya pembanding ya sehingga kliennya tidak cari sendiri, tidak bingung sendiri begitu. Nah, ini hal yang kayaknya sepele. Contoh begini, mitra bisnis misalnya. Bagaimana sih cara perusahaan saya ini Pak, klien saya misalnya ngomong, Pak perusahaan saya ini loss, rugi terus gitu ya. Bagaimana supaya bisa jadi turning loss into profit gitu. Nah, konsultan mungkin bisa bantu mulai dengan membedah keuangannya gitu kan. Rasio dari cost dibanding dengan revenue begitu misalnya ya. Ini sekian. Nah, pada industri yang sama, rules-nya harusnya nggak segini nih rule of thumb-nya gitu. Atau mungkin dibandingin dengan industri di daerah itu. Berarti ini yang salah. Nah, jadi lebih mudah, lebih enak, lebih cepat gitu ya. Untuk si business owner bisa menentukan kemana dan bisa juga langsung memperbaiki hands on-nya. Nah, itu sebetulnya gambar besarnya ya gitu kan. Yang bisa dilakukan oleh seorang konsultan. Perintilannya macam-macam gitu kan. Ya. Nah, gitu. Nah, ya, saya pernah baca nih Pak Ari saya lupa di mana ya. Kayak ada sebuah website gitu, dia tuh sangat skeptik ya, tentang berpikiran negatif tentang konsultan lah. Dia bilang gini, kita itu hire mahal-mahal konsultan itu sebetulnya kata dia ya hanya untuk memberitahu apa yang kita sudah tahu. Hanya untuk memberitahu apa yang kita sudah tahu, hanya untuk menggali apa yang kita tahu gitu ya. Dia gali dari kita, lalu dia bungkus dengan sebuah kata-kata, dengan sebuah apa, kita balik lagi kepada kliennya, di mana kliennya ya itu udah tahu karena itu memang datangnya dari saya, dari sekarang itu. Nah itu ada orang yang skeptik seperti itu Pak Ari, itu gimana Pak Ari? Dunia ini macam-macam Pak Andi gitu ya. Tapi kalau saya menanggapi orang skeptik begitu ya, atau mungkin ya saya dulu juga begitu ya. Lah itu kan dari saya gitu, kok kamu balikin gitu. Nah tadi balik lagi dengan analogi tadi. Kadang kita sibuk menebang pohon, merawat pohon di depan kita. Tapi di sana di belakang kita lupa loh. Ada yang kurang gitu kan. Dan sama juga konsultan itu bukan dewa gitu yang tidak perlu diagnosis langsung tahu semuanya. Anda salah begini. Makanya Pak di mitra bisnis di Business Wisdom, kalau kita ditanya Pak apakah ada sebuah rules yang pasti akan seperti itu gitu ya, kaidah gitu ya, kami jawab tidak gitu. Karena memang benar poin-poinnya ada, misalnya strategiknya bagaimana, how to turn productivity-nya supaya lebih baik di operation, automation bagaimana, tetapi tidak berarti bahwa harus ininya ABC, karena setiap bisnis berbeda. Terutama di Indonesia Pak Andi menurut saya. Culture kita beda gitu ya. Saya pernah ada satu klien gitu ya. Dia bilang kami punya report dari konsultan di luar negeri begini. Pusing Pak. Itu kata-kata yang saya ingat. Pusing Pak gitu. Kenapa saya bilang? Karena ini repot banget Pak. Banyak sekali harus kita kerjakan dan akhirnya kita bingung. Akhirnya kita ya sudahlah begitu saja. Nah ini yang menarik ya. Di Indonesia konsultan menurut saya juga punya kelebihan karena main di kandang sendiri gitu kan. Ya itu kita bisa ngepasin ya. Cocok dengan culture-nya kita. Nah di BWI kami juga begitu ya. Kita tidak
harus begini pakemnya, tapi kita tahu semua dan customize untuk mana dulu yang jalan yang bagus dan tepat masalahnya apa. Gitu. Oke. Nah, sebetulnya kalau mitra bisnis nanti pengen tanya juga misalkan ya. Oke, kalau sebetulnya apa sih value utama? Ya, value utama yang bisa diberikan oleh seorang business consultant kepada sebuah perusahaan. Itu value utamanya itu apa ya sebetulnya Pak Ari? Ya, value utama sebetulnya kita juga bisa ngomong itu tergantung dari kebutuhan klien saat itu gitu ya. Maksudnya begini, dari masa ke masa sebuah perusahaan karena bertumbuh berkembang pasti punya value demi value yang akan bisa dirasakan gitu ya. Misalnya kalau perusahaan ini dalam tadi contoh saya adalah kita nih loss Pak, bagaimana untuk jadi profit? Nah, oke, kita beresin itu gitu kan. Karena kita lihat ini urgensinya ada di situ. Nah, oke, value-nya adalah how to turn loss into profit. That's gitu ya. Oke, kemudian Pak, ini kita mau gede ini, kita lagi over production atau over pesanannya lebih banyak lah gitu kira-kira ya. Bagaimana menangani ini? Bagaimana pertumbuhan yang SDM yang harus tambahnya banyak gitu, turnovernya tinggi. Nah, menurut saya value-nya kalau diringkas adalah menolong perusahaan ini untuk bisa mencapai sebuah tujuan tertentu itu dengan efektif dan menunjukkannya dan mengerjakannya kadang gitu ya untuk hands on tadi. Jadi mitra bisnis, jadi konsultan itu value utamanya tadi yang disampaikan oleh Pak Ari ya. Jadi adalah menolong si perusahaannya. Kata kuncinya kan menolong perusahaannya. Apa yang mau ditolong ya tergantung waktu itu kebutuhannya apa. Karena kan kebutuhan itu kan bisa berbeda-beda ya. Tapi pada saat dia meng-hire konsultan itu, pada saat momen itu apa yang menjadi kebutuhan utama dia. Nah, mungkin saya tambahin sedikit Pak Ari. Ya. Jadi mitra bisnis juga mesti tahu ya. Jadi konsultan itu kemampuannya itu enggak cuman kayak tadi kan kalau yang skeptik tadi kan seolah-olah interview gitu ya, menggali data, udah gitu diolah, disamerikan, dibalikin lagi. Nah, konsultan itu punya beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang konsultan. Enggak cuman kalau tadi itu salah satu kompetensinya yaitu bagaimana facilitating, interviewing, lalu membuat report. Ya itu kan memang salah satu kompetensi dari konsultan. Tapi konsultan itu kan banyak kompetensinya. Kalau mitra bisnis tahu, kalau di perusahaan konsultan yang level dunia gitu ya, kayak McKinsey, kayak Boston Consulting Group atau apapun ya. Konsultan muda yang baru masuk, termasuk di kita juga di BI, konsultan muda yang baru masuk itu dilatih dengan basic skill. Betul. Bagaimana critical thinkingnya, bagaimana analytical thinkingnya, bagaimana cara menganalisa datanya. Dari situ kita bisa memonitor. Ya samalah seperti seorang dokter ya. Dicek dulu bagaimana. Diagnosis lah ya gitu. Orang awam juga bisa sih kalau cuma sekedar dengerin jantung pakai alat ini ya. Duk, tapi nggak ada arti apa-apa kalau buat orang awam. Tapi kalau buat seorang dokter yang sudah dilatih, itu berarti banyak gitu. Berarti dia bisa tahu penyakitnya apa karena dia punya ilmu untuk menganalisa itu. Nah, analoginya begitu. Jadi konsultan pun selain tadi kemampuan untuk facilitating, membuat report gitu ya, dia juga punya kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk mendeteksi, kemampuan untuk membuat rekomendasi, ada best practice yang dia tahu. Nah, itu value-value mahal sebetulnya yang kita bisa dapatkan dari konsultan. Jadi kalau ada konsultan yang cuman sekedar yang tadi ya, skeptik tadi ya, cuman ya dia gali, dia balikin lagi. Nah itu memang kan bukan standar kita lah ya. Kita bukan seperti itu ya Pak Ari. Gimana? Ada juga Pak? Ya, mohon maaf gitu. Kadang ada saya pernah dapat dari klien saya, Pak ini kayaknya ini nyontek punya itu gitu kan. Kok Anda tahu? Ya karena kami pernah juga hire yang itu. Jadi kayak template ini beredar kemana-mana gitu Pak Andi ya. Betul sekali Pak Andi, memang dari perjalanan saya pribadi juga ya dari tahun 2002 itu nggak mudah gitu ya. Maksudnya saya juga makanya saya mengalami tahun 2008 saya akhirnya memutuskan untuk jadi business coach juga. Berlatih coaching bagaimana gitu, nggak hanya consulting gitu ya. Nah itu juga menurut saya keterampilan demi keterampilan, termasuk di kami juga ya di BWI juga begitu. Ada keterampilannya dan endapan dari keterampilan itulah sebetulnya yang membuat insight, membuat strategi jadi lebih berbeda, lebih bermakna, lebih efektif bagi klien-klien kita. Oke, very good. Nah kalau di BWI sendiri gimana nih Pak Ari? Apa sih bedanya? Bedanya apa gitu ya? Sekedar pengen tahu aja nih mitra bisnis ya. Kan Pak Ari kan yang in charge nanti di consulting di BWI. Kalau consulting BWI itu seperti apa? Lalu apa pembedanya dengan consulting yang lain Pak Ari? Nah menarik ya, ada beberapa hal. Hal yang pertama adalah di BWI tadi ya. Kita men-tailor dengan kebutuhan si orang ini. Artinya begini. Ada konsultan yang khusus marketing. Ya, ada konsultan yang khusus tentang bisnis proses, tentang production dan segala macam. Di BWI karena kita sudah cukup panjang dan Pak Tanadi Santoso juga
pengalamannya panjang, lebar, tinggi dan dalam, kira-kira begitu ya. Dan juga para orang atau trainer di dalamnya berangkat dari training juga dengan pengalaman yang nasional dan bahkan perusahaan multinasional. Jadi kita sudah melihat banyak potret. Kita mendalami, kita waktu training juga kita mengerti, oh ini yang kurang, itu kurang gitu ya. Jadi kita tidak pada satu fokus titik saja. Kita bisa banyak hal yang kita bisa lihat gitu ya. Nah, dan kita juga bisa, oh ini nih yang hot buttonnya itu mana yang harus diperbaikin, kapan dan bagaimana. Itu pertama Pak Andi. Jadi dengan kalau di BWI consulting kita tidak hanya kotak satu gitu, itu nomor satu. Yang nomor dua, kita tadi kita itu tidak hanya bicara tentang consulting yang melakukan saja, tapi juga kita melihat kalau ada kebutuhan training. Ya kadang-kadang gitu ya, kan oh ini harus benerin, tapi ini melibatkan orang banyak, harus dimotivasi, harus dikembangkan critical thinkingnya begitu. Kita juga suntik dengan training di dalamnya. Bahkan kita bisa juga mendesain gitu ya, training untuk perusahaan itu. Ya kemudian juga kita bisa suntik dengan coaching. Nah gitu, kita ada berbagai macam teknik ya untuk coaching gitu. Kemudian kita juga ada tools. Ya kita ada ada Lego Serious Play, ada Alpha Smart dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk mungkin tidak hanya atau murni pokoknya begini gitu ya. Nah kita coba kembangkan karena kami BWI berangkat juga dari training, dari coaching. Jadi lebih komprehensif. Kira-kira begitu Pak Andi. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah kita mendesain sesuai dengan culture, sesuai dengan prospek, sesuai dengan lingkungan bisnis Indonesia dan di mana Anda berada. Begitu. Nah, tiga hal itu yang membedakan. Gitu. Yang membedakan. Ya. Oke, mitra bisnis, habis ini sesi yang berikutnya kita akan coba gali lebih lanjut juga dari Pak Ari ya. Mungkin nanti Pak Ari bisa kasih beberapa success story dari klien-kliennya BWI. Karena kan pasti kita pengen tahu ya. Selama ini kalau BWI sudah melakukan consulting, seperti apa bentuknya? Lalu apa sih kisah kesuksesnya gitu ya? Apa value-value yang bisa dirasakan oleh klien? Biar nanti mitra bisnis juga tahu gitu, paham. Palingnya nanti di sesi yang ketiga ini nanti mitra bisnis juga bisa melihat bagaimana ada hal yang bisa dilakukan lebih dulu nggak? Ya, di perusahaan mereka, di perusahaan mitra bisnis gitu ya. Apa nih, wah ini bermanfaat, saya bisa lakukan, ini bermanfaat, saya bisa lakukan. Atau, oh saya punya kebutuhan yang seperti itu juga kurang lebih mirip. Nah nanti kita coba bahas di sesi yang ketiga. Stay tune sampai di sesi yang ketiga mitra bisnis. Baik, kita masuk ke sesi ketiga sekarang Pak Ari. Nah tadi Pak Ari sudah jelaskan keunikan dari BWI. Ya apa yang pernah dilakukan oleh BWI juga kepada klien-klien kita. Bisa cerita nggak sedikit mungkin 1-2 success story dari yang pernah kita lakukan buat klien-klien kita. Mereka waktu itu kebutuhannya apa, lalu mereka mendapatkan apa dari BWI itu. Betul. Mungkin kalau sedikit agak mundur jenisnya begitu ya. Mungkin jenis perusahaan apa gitu ya sebelum nanti ke suksesnya seperti apa gitu ya. Ada beberapa jenis perusahaan mitra bisnis yang BWI ada di dalam dan menanganinya gitu ya untuk consulting. Misalnya perusahaan keluarga gitu. Ya ada sebuah perusahaan keluarga yang dibangun bukan hanya keluarga tapi keluarga besar. Gitu kan ya. Nah keluarga besar ini ketika bisnisnya tidak terlalu naik mungkin ya nggak apa-apa gitu ya, oke gitu. Tapi ketika bisnisnya bagus, nah mulailah gitu ya. Mulailah apa? Bukan mulai berantem, tidak gitu. Tapi sudah harus berbagi roles gitu ya. Kemudian berlanjut lagi ketika sudah mulai senior harus suksesi pada anaknya. Nah kenapa saya cerita ini? Berarti ada fase-fase yang kita dampingi Pak. Gitu ya, bahkan sampai hari ini pun masih terus gitu. Ini sudah berapa tahun lalu gitu ya. Nah ini menurut saya menarik bahwa fase tadi, fase dari kecil dari keluarga, kemudian join keluarga harus berbagi roles, kemudian juga suksesi gitu. Nah ini kita bisa dampingi gitu ya. Dan terus bertumbuh berlanjut dan hari ini pun bahkan kalau kita hari ini tidak langsung gitu, sudah tidak langsung ya gitu. Maksudnya tidak consulting intensif gitu ya. Tapi kalau kita training apa pasti masih datang mengirimkan orang, masih update terus gitu. Artinya dan kita juga bisa tanya gimana perkembangannya. Oh begini, wah kita ikut happy gitu ya. Wah berarti sudah lebih pintar, lebih bagus. Itu tadi perusahaan keluarga Pak. Itu kemudian juga ada perusahaan yang rigid aturannya itu ketat sekali gitu ya, perbankan gitu ya, financial service gitu ya. Kita juga melakukan consulting pada perusahaan ini, bahkan yang menarik adalah
hari ini sampai implementasi AI-nya gitu ya. Dari sisi bisnisnya ya, karena bisnis wisdom institute kan bisnisnya. Kalau ngodingnya biarkan orang lain gitu. Tetapi mana dulu yang dibuat, codingnya di sebelah mana, pakai AI radar gitu kan, kita memberi pada klien ini, oh pakai AI radar berarti anda ini dulu, AI canvas mana dulu, yang kotak mana yang harus dilakukan. Nah ini menarik juga, perusahaan yang tadinya kami kira bahwa kalau yang heavy regulation, yang regulasinya ketat seperti finansial ini akan tidak perlu consulting gitu ya, tapi ternyata mereka perlu gitu. Bahkan dari ownernya ngomong bahwa, loh Pak, jangan sampai kita terjebak pada rutinitas. Jadi malah nggak mikirin bisnisnya, kan gawat Pak gitu. Dan ternyata tadi Pak sampai ke aplikasi AI-nya hari ini. Sangat sangat menarik gitu. Menurut saya juga, kami juga bersyukur ya di BWI bisa mendapat klien yang begini gitu, karena tidak semua mau merespon seperti ini Pak gitu kan. Nah mau invest di AI, mau bahkan kemarin juga infonya mereka minta untuk boleh nggak Pak dirancangkan training silabus gitu ya, training silabus untuk training center mereka. Wah itu juga layanan dari BWI gitu ya. Nah ini menarik ya. Nanti saya juga akan kasih satu cerita juga Pak Ari dari pengalaman di BWI Consulting. Tapi sebelum masuk ke sana tadi Pak Ari sempat menyinggung bahwa kita pun bisa melakukan services dalam hal AI tadi ya. Ternyata sekarang itu, zaman sekarang consulting itu nggak cuma tentang strategic management, nggak cuma tentang operation excellence gitu ya. Ternyata juga tentang AI. Nah saya tertarik juga nih Pak Ari, mungkin mitra bisnis juga tertarik. Kalau hubungannya dengan AI, itu consulting seperti apa yang bisa kita berikan? Nah ini dia ya. Nah monggo. Consulting dari sisi bisnis Pak Andi. Bisnis ya. Maksudnya begini, kan banyak ya orang tuh ngomong AI. AI itu apa sih? Apakah kayak gado-gado tapi lomboknya banyak gitu atau apa gitu? Nggak jelas gitu ya. Bagaimana untuk bisnis kami gitu kan? Nah kita bisa memberi consultation gitu ya tentang AI. Mana dulu atau area mana yang Anda perlukan? Lalu bagaimana cara mendevelopnya gitu ya? In term of business ya, dari sisi bisnisnya. Kemudian bagaimana membuat tim yang siap untuk mengadopsi AI. Ya, gitu kan. Lalu kemudian juga nanti pengembangannya seperti apa dan seterusnya. Dari sisi bisnis kita menjadi konsultannya. Sekali lagi kalau codingnya kita punya partner dan banyak di luar sana yang silakan Anda klien pilih sendiri. Tapi how to implement, maksudnya how to merancangnya begitu, kita yang membantu dari sisi bisnis Pak. Jadi sampai nanti kliennya itu dia punya kayak sistem AI sendiri gitu ya Pak? Iya. Jadi dia bisa gambar gini, dia bisa kalau pagi nih CEO gitu ya nanya, hari ini penjualan kira-kira enaknya ke kota mana ya? Nah gitu. AI-nya akan jawab gitu ya. Hari ini gini berdasarkan kemarin dan perbandingan data kita tahun lalu, maka sebaiknya A, B, C, D. Iya. Gitu. Ya itu sudah terjadi dan sedang di-develop di salah satu klien kita Pak. Nah berapa lama sih Pak Ari kalau misalkan ada mitra bisnis yang tertarik itu? Saya juga pengen dong setiap bangun tidur. Ini gimana kondisi perusahaan saya pagi hari ini, suhunya bagaimana, nanti malam suhunya bagaimana, ya udah tinggal nanya kayak rata-rata nih Pak Ari secara umum secara average berdasarkan pengalaman kita di BWI. Kalau ada perusahaan yang tertarik itu implement kayak tadi itu berapa lama? 3 bulan Pak. 3 bulan. 3 bulan. Begini ya mitra bisnis. AI itu harus diajari untuk semakin pintar. Jadi 3 bulan itu jangan bilang gini, oh ini udah level dewa nih. Enggak gitu ya. Karena data kita untuk mengajari itu kan perlu diberesin. Itu 3 bulan gitu ya. Sampai dengan implement jadi AI-nya. Tapi kemudian menjadi lebih pintar, dia juga belajar dari penggunaan kita. Jangan lupa. Jadi semakin digunakan di perusahaan semakin pintar lah AI kita, semakin mendapat asupan dari luar juga, ya kita suntik lagi pembelajaran baru dan akan makin pintar. Tetapi dari 0 sampai running menjadi asisten gitu kira ya. Jadi anak magang yang cukup pintar, jadi asisten kita 3 bulan rata-rata sudah bisa selesai dan bisa dipakai launching untuk 3 bulan mitra bisnis. Kalau kita bicara tentang servisnya tentang AI tadi ya. Saya cerita satu Pak Ari ya. Ini juga pengalaman di BWI, kita pernah menangani sebuah perusahaan di Semarang waktu itu ya. Tapi waktu itu kebutuhan mereka memang tentang dunia strategi. Nah itu salah satu kelebihan BWI juga karena kita kan juga sebetulnya core-nya di training. Betul. Jadi waktu kita memberikan training tentang strategi, strategic management, mereka juga pengen dibuatkan
kayak visi misinya, value-nya apa, lalu diturunkan dalam bentuk strategi. Dari strategi itu nanti alat ukurnya ada. Kebetulan waktu itu kita pakainya OKR kalau di perusahaan. Pakai OKR ya. Nah itu kita dampingi mitra bisnis ya, cukup intens seperti yang tadi kita bilang. Mungkin durasinya bisa sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tapi setelah pokoknya jadi semuanya, strateginya udah jadi, bukan cuma di level direktur ya, sampai turun-turun juga satu level waktu itu di bawah direktur, karena perusahaannya kan sekali lagi bukan perusahaannya gede banget, strukturnya masih sederhana, tapi paling enggak di level para pemimpinnya, top leadernya, mereka sudah punya sebuah strateginya apa, objektifnya apa, lalu ukurannya apa. Nah kita tinggalkan di sana, nanti mereka akan lakukan eksekusi. Tentu waktu eksekusi juga kita bisa dampingi. Gitu ya. Kalau mereka mau tanya anytime, welcome. Tapi tugas utama kita waktu itu value yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya adalah menata kerapihan semuanya dalam hal yang namanya strategi. Nah itu juga salah satu story yang pernah kita alami. Iya betul, karena menata itu menuju hal yang lebih besar kan gitu Pak. Betul. Kalau nggak ditata ya berantakan gitu. Gitu ya. Oke, nah mungkin kita sudah menjelang akhir nih Pak Ari. Dari tadi kita bicara tentang pentingnya consulting ya untuk perusahaan gitu ya. Nah sekarang mungkin apa ya take away yang bisa diambil oleh mitra bisnis. Karena kan ini seolah-olah kayak consulting penting, tapi take away dari podcast ini waktu mereka nanti balik secara internal nih, misalkan mereka belum mau dulu nih menggunakan konsultan, tapi dari ilmu-ilmu kita hari ini take away apa yang mereka bisa pakai lah secara langsung supaya aplikatif di perusahaan mereka. Ya pertama identifikasi ya. Identifikasi apakah kita masih bisa jalan atau sudah perlu pertolongan orang gitu ya. Sebetulnya kalau pertolongan lebih awal itu lebih enak gitu ya. Kalau kita mengajar anak-anak kita kalau dari usia yang masih kecil gitu ya kan lebih enak. Dan jangan takut mitra bisnis gini, konsultan pasti mahal nih gitu. Enggak. Cost and benefit gitu ya. Costnya berapa, benefitnya apa kan gitu kan. Harus begitu yang dihitung. Jadi pertama adalah menurut saya carilah pertolongan gitu. Karena kita gak bisa lihat punggung kita. Gitu Pak. Ini bukan karena kita podcast jualan gitu, enggak. Tapi memang inilah kebutuhannya gitu ya. Dari pengalaman saya juga berbisnis, ada bisnis juga. Saya juga punya coach gitu ya. Saya bukan nggak punya gitu ya. Saya juga punya orang-orang di belakang saya. Karena saya nggak bisa lihat belakang saya Pak. Jadi yang pertama itu mitra bisnis bisa lihat ya secara internal. Sama seperti kalau kita ngerasa kok badan kita mulai sakit ya. Mulai sakit nih. Kita udah tahu pertolongannya kemana. Karena kita kan nggak bisa menganalisa sendiri ya. Kita dalam tanda kutip jangan terlalu sok tahu gitu istilahnya ya. Ini sakitnya sakit ini pasti nih. Kayaknya saya ini gitu ya. minum obat sembarangan. Nah itu bahaya. Jadi pertama itu yang take away-nya mitra bisnis bisa coba dilihat bagaimana kondisi perusahaannya. Apakah mulai ada tanda-tanda sinyal-sinyal. Di mana perusahaan kita kok selama ini menurun terus. Kok ini kita nggak bisa growing cepet. Apa-apa tuh lama. Gini-gini tuh kayaknya tuh aduh susah anak buah saya majunya gimana. Nah itu sinyal-sinyal pertama yang bisa nanti mitra bisnis take away ya. Yang kedua saya lanjut dikit sinyal Pak. Sinyal itu paling ketara adalah gini, ketika business ownernya mulai keteteran kewalahan. Entah itu dari sisi waktu, mungkin dikomplain sama keluarga gitu ya. Itu kan. Dulu cita-citanya punya bisnis itu untuk bisa banyak waktu luang, tapi ternyata sistemnya nggak jalan, jadi nggak bisa. Karena menurut saya pengusaha itu orang yang paling kasihan Pak. Ya gitu kan, kasihan kenapa? Karena dia gajiannya terakhir kalau masih ada dan nggak nombok gitu ya. Gitu kan. Dan apalagi kalau makin gede dikomplain keluarga, aduh. Nah ketika itu mulai ini nggak mungkin, nah itu udah tanda yang keras tuh gitu. Ada keracunan gitu. Kalau minum obat sembarang keracunan. Nah kira-kira gitu Pak. Jadi signalnya itu ya menurut saya harus gitu. Kemudian kalau tadi take away-nya apa? Menurut saya pilihlah pertolongan yang tepat mitra bisnis. Tepat dalam arti apa? Tadi sesuai dengan kebutuhan Anda, mengerti Anda gitu ya. Dan mengerti lingkungan bisnis Anda dan bagaimana menaklukkannya. Ya jadi tahu kebutuhan Anda apa. Lalu ini penolong saya ini mesti ngerti kebutuhan saya. Mau tahu, kadang ada yang nggak mau tahu, mohon maaf gitu ya. Ya pokoknya begini udah. Ini loh consulting itu A, B, C, D dan Anda pasti hebat. No nggak bisa gitu ya menurut kami gitu ya. Harus mau mengerti kebutuhannya dan mengerti lingkungan bisnisnya, mengerti prospek ke depan. Termasuk tadi kalau kami di BWI juga tadi ya, AI gitu. Loh hari ini AI, semua akan AI pada waktunya gitu ya. Satu perusahaan kalau saya boleh nambahin sedikit. Satu perusahaan nanya ke saya, Pak saya nggak mau pakai AI Pak. Gitu kan. Karena AI itu ruwet segala macam. Oke saya cuma bilang, Pak enggak apa-apa, enggak usah pakai AI Pak. Kalau kompetitornya belum pakai AI. Nah, selamat siang Pak, saya tinggal gitu kan. Gitu ya gitu ya. Ya kalau kompetitor kita belum pakai Pak, enggak apa-apa Pak. The problem adalah kompetitor kita pakai Pak. Mulai dari yang sederhana, yang gratis itu ChatGPT dan teman-temannya. Sampai ke yang bikin sendiri aplikasi. Jadi takeaway kedua adalah tentukan penolong konsultan yang mau ngerti Anda, tahu bagaimana menolong Anda,
lingkungan Anda dan prospek ke depan. Nah, sebetulnya apa yang perlu disiapkan oleh sebuah perusahaan ya kalau dia mau hire konsultan itu apa yang perlu disiapkan, karena kan dia juga selain harus menyiapkan tentu misalkan dana itu kan pasti pasti. Tapi selain dana itu apa lagi ya supaya dia merasa saya memang lagi sakit nih. Tapi selain saya lagi sakit, apa yang mesti saya siapkan? Mau ke dokter, Pak? Mau ke dokter satu. Tapi setelah itu apa lagi? Secara tim internal mungkin ada yang perlu siapkan apa enggak, Pak Ari? Sangat. Karena kalau kita ke dokter gitu, mohon maaf nggak mau buka baju gitu jadi diperiksa, ya nggak bisa. Maksudnya apa? Analoginya adalah ketika Anda minta pertolongan, siapkan mana yang perlu ditolong. Bukalah itu. Tentu ada NDA ya kan, non-disclosure agreement gitu, tidak akan disebarkan dan segala macam. Tapi Anda juga perlu ini loh, yang kami sakitnya di sini. Lalu siapa saja yang sakit? Siapa saja? Nah, timnya mana? Ditata seperti Pak Andi cerita. Oh, visi, misi, job desk gitu ya. Bahkan juga nggak cuma job description gitu kan, tapi lebih dalam dari itu. Kenapa Anda di situ misalnya gitu ya, dan sebagainya. Jadi dibuka lah gitu ya. Nah, dari situ maka konsultan bisa menolong dan maulah untuk belajar. Ini poin penting, Pak. Kalau nggak mau belajar, aduh, sudahlah gitu ya. Pusing, Pak. Saya pernah punya satu klien, ini cerita dikit gitu ya, banyak tahun yang lalu. Dia bilang, sudah punya mau franchise bla 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 gini. Wih, saya sudah semangat. Saya assessment gitu ya. Kita datang untuk assessment gitu. Jadi cocok enggak ini ya untuk dikembangkan? Kesimpulannya apa? Tidak, Pak. Kenapa? Karena ownernya nggak mau gitu. Maksudnya nggak mau tuh gini. Saya pokoknya maunya ini makanan ya gitu. Maunya kalau bikin resep ya lewat tangan saya. 2 sendok, 3 sendok. Lah berapa sendoknya nggak mau diukur kan pusing, Pak. Ya udahlah, menurut saya ya sudah, Anda cukup di level bangunan ketiga. Mohon maaf gitu ya. Ya kan gitu kan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi terbukalah, mau belajar dan mana timnya. Karena Anda sudah tidak lagi satu orang tapi banyak orang sebuah tim. Nah, tadi ada kata kunci dari Pak Ari ya, itu namanya timnya. Jadi salah satu value yang BWI bisa berikan sebetulnya, pengalaman saya di sini adalah pada saat kita datang ke sebuah perusahaan, kita mau dari klien sendiri menyiapkan tim orang. Orang-orang inti, core timnya. Gunanya apa? Ya supaya jadi tandem kita selama project consulting ini. Karena kita mau selama project consulting ini ilmu yang kita punya juga bisa nular. Ya, nanti setelah kita selesai projectnya, mereka nanti bisa jalankan sendiri, running. Betul, exactly. Jadi itu filosofi kita gitu. Kita nggak mau cuman agar tergantung terus sama kita. Ya kita happy sebetulnya mungkin dapatnya terus dapat terus. Tapi kita bukan itu filosofinya. Kita mau mendevelop juga orang-orang di perusahaan itu supaya mereka nanti bisa running, punya expertise dalam tanda petik internal konsultannya di perusahaan itu supaya mereka udah bisa running sendiri, bisa mandiri sendiri. Betul sekali. Bahkan saya tambahkan sedikit, Pak. Ada perusahaan yang tidak punya tim inti. Kita pun bisa mendevelop tim inti di mereka. Ya, untuk holding ya, ini sedang jalan juga ada holding satu perusahaan yang punya 8 anak perusahaan. Tidak punya tim inti, kita pun bisa menolong untuk mendevelop supaya mereka pintar. Begitu, Pak Andi. Oke, mitra bisnis, ini sesi kita ya, sesi tentang consulting ini semoga bisa memberikan pemahaman buat mitra bisnis. Tadi take away yang penting adalah kita mesti sadar diri juga saat ini bagaimana kondisi kita. Coba nanti direnungkan, apakah udah mulai pegel-pegel, udah mulai seperti apa. Enggak ada salahnya kalau kita minta pertolongan, apalagi memang kepada orang yang kompeten di bidangnya. Pak Ari, sebagai closing statement dari Pak Ari sebelum kita close podcast kita hari ini. Ya, sebagai closing statement adalah mitra bisnis, carilah pertolongan sedini mungkin gitu ya. Dan kami siap membantu gitu ya. Jualan juga. Semua akan minta pertolongan pada akhirnya, kira-kira begitu. Semua, karena kita juga di rumah pun kita perlu penolong kan gitu ya. Oke, saya kira itu dan we are happy to help. Kalau ada sesuatu apapun, belum consulting pun nggak apa-apa. Silahkan kontak kami ya kan gitu, sharing dan apa gitu ya. Kalau komen juga silahkan ya. Betul. Mungkin komen di podcast kita. Ya silahkan. Happy banget bisa sharing dengan mitra bisnis semua. Oke, terima kasih banyak Pak. Mitra bisnis itu podcast kita pada hari ini. Saya Andi Iskandar dan rekan saya Pak Ari. Salam sukses untuk Anda semuanya.